Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Kicomania. Masih bersama saya di channel YouTube Sultan Akbar. Oke, pagi ini saya mau membahas tentang bagaimana tips atau cara menangani burung cendet yang fobia pada benda dan suara, atau cendet yang takut pada benda atau binatang atau pada suara. Oke, di video hari ini saya mau membahas tentang hal itu. Sebelumnya saya mohon maaf, bukannya saya niat menggurui atau saya sok tahu. Ini hanya sekedar sharing saja, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Karena ilmu ini saya juga dapat dari teman-teman, jadi saya sharekan juga ke teman-teman lagi. Oke? Sebelum kita lanjut di video, mohon bantuannya dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Bagaimana sih caranya menangani burung cendet yang fobia atau yang takut pada benda, pada hewan, pada kucing, pada suara? Bagaimana sih caranya? Oke, langsung kita bahas. Yang pertama, cendet takut pada benda asing. Takut pada sebuah benda adalah suatu yang lazim terjadi pada burung cendet yang belum mengenal lingkungan, bahkan yang masih muda. Namun kondisi ini juga sering ditemukan pada cendet yang sudah dipelihara sejak lama. Untuk membuat cendet tidak takut pada benda-benda asing, dia harus dilatih agar terbiasa. Melatih cendet yang takut pada topi, pada payung, pada sapu, pada kucing, dan sebagaimananya bisa dilakukan dengan meletakkan benda yang membuat takut itu tidak jauh dari sangkarnya. Jadi seperti di video ini guys, ini kan salah satu contoh takut dengan kucing seumpama ya. Ini kita letakkan aja kucing di sebelahnya, dan juga lengkap dengan sangkar dan kain-kainnya itu. Jadi cendet ini terbiasa dengan kucing. Akhirnya dia itu tetap berani, tetap ngoceh, ya kan? Bahkan ada juga cendet yang takut pada semprotan mandinya itu guys. Maka untuk kelancarannya kita letakkan juga semprotannya itu di sebelah kandangnya. Dengan begitu cendet bisa dimandikan tanpa perlu khawatir akan gerabakan atau ketakutan. Cara yang kedua, cendet takut pada suara kendaraan. Takut pada suara-suara tertentu seperti suara kendaraan dan suara mesin juga sesuatu yang biasa diambil binatang piaraan seperti salah satunya cendet ini, ya kan? Untuk mengatasinya kita bisa memanfaatkan rekaman dari suara-suara yang menakutkan mereka. Jadi seumpama cendetnya takut dengan suara sepeda motor, takut dengan suara fluid, kita bisa rekam aja, habis itu kita letakkan di sebelahnya. Kalau rumahnya rekan-rekan ada di pinggir jalan, ya bisa keluarkan saja, dibiarkan saja, akan tetapi jangan terlalu dekat. Usahakan jaraknya agak jauh. Setelah beberapa hari, biasanya burung akan terbiasa sehingga tidak lagi takut terhadap suara-suara tersebut. Putarkan rekaman tersebut ketika burung sedang beristirahat pada siang atau sore hari dalam kondisi sangkarnya full kerodong. Cara lain yang bisa dilakukan adalah menggantang sangkarnya dalam posisi di kerodong pada tempat ramai dengan sumber suara yang ditakuti burung. Misalnya di pinggir jalan yang dilalui banyak kendaraan, atau tempat sejenisnya, entah itu di pasar, di tempat parkir, terserah rekan-rekan. Intinya rekan-rekan yang lebih tahu tentang lokasinya. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga.
Cendet takut pada orang atau pada keramaian. Cendet yang selalu ketakutan di tengah keramaian manusia tentu menyulitkan kita kalau mau melatihnya di area alat beran. Setelah cendet dimandikan pada pagi hari, maka penjemuran sebaiknya dilakukan dengan meletakkan sangkarnya di bawah lokasi yang banyak dilalui manusia. Jika dilakukan rutin, burung menjadi lebih terbiasa dan tidak akan takut lagi melihat orang-orang di dekat sangkar. Cara alternatif lainnya adalah memindahkan sangkarnya di lokasi yang berbeda secara bergantian setiap hari. Jadi untuk rekan-rekan mungkin bisa dicoba dengan 3 cara ini. Intinya ya kata saya tadi itu, yang pertama, cendet takut pada benda asing, ya kan? Makanya kita letakkanlah benda asing itu di dekat-dekat cendetnya. Entah itu takut dengan kucing, dengan sepeda motor, atau topi, payung, sapu, dan lain-lain. Maka letakkanlah di dekat si cendet. Cara yang kedua, cendet takut pada suara kendaraan. Dengan cara kita rekam saja suara kendaraan itu atau suara keramaian itu. Ketika cendet udah terbiasa mendengar suara itu, maka cendet akan lebih tenang lagi. Cara yang ketiga, cendet takut pada orang atau keramaian. Ya tentunya kita harus mencari tempat ramai, ya kan? Tempat yang sekiranya biasa dilewati oleh orang atau keramaian, biar burung tersebut menjadi berani dan fighter, maka akan tampil maksimal. Intinya kita sambil cari-cari apa mau si burung, yang penting kita sudah berusaha, ya kan? Oke rekan-rekan, mungkin cukup sekian video ini. Cara ini sebenarnya bukan cara paten, cuman kita saling sharing saja, saling berbagi pengalaman. Siapa tahu ada yang cocok dengan cara ini. Toh ini juga cuman kita saling berbagi saja, bukan niat saya untuk menggurui atau sok tahu. Kita cuman saling sharing saja. Terima kasih rekan-rekan Kicau Mania sudah sedia menonton di channel YouTube Sultan Akbar. Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.